Kita akan memastikan seperti apa perkembangan terkini pemirsa evakuasi di Tol Purbalenyi KM 92. Kita sapa Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jules. Mas, baik. Selamat malam pemirsa Sindo TV. Pak Jules, terima kasih banyak Pak waktunya untuk berbincang Pak. Saat ini berarti proses evakuasi masih berlangsung ya Pak? Ya, benar sekali Mas. Jadi untuk saat ini dapat saya informasikan bahwa evakuasi untuk kendaraan yang terlibat kecelakaan itu masih berlangsung ya. Petugas kami, petugas polisian dari Korlantas Polri, kemudian dari personil Polda Jabar, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar, dan petugas dari Satlantas Polres Purwakarta, tentunya bekerja sama bersama-sama dengan pengelola jalan tol, kemudian petugas derek dan petugas kesehatan serta stakeholder terkait lainnya masih melakukan upaya evakuasi, khususnya terhadap kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan di kilometer 92. Ada kurang lebih 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Jadi beberapa saat yang lalu memang masih simpang siur berita terkait berapa jumlah kendaraan yang terlibat. Namun saat ini yang berhasil kami datakan ada kurang lebih 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas di kilometer 92 pada sore hari ini. Kemudian terkait dengan korban meninggal, ada satu korban yang meninggal dunia, kemudian ada 23 korban yang dirawat atau mengalami luka-luka, dan saat ini secara keseluruhan 24 korban baik yang meninggal maupun luka-luka sudah berhasil dievakuasi, dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak dan Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Begitu Mas. Pak Jules, 17 kendaraan terlibat kecelakaan. Kami lihat dari gambar yang kami terima sore tadi, termasuk informasi terkini dari Pak Jules, truk yang tadi kami terima informasinya remblong, terguling di depan dan sepertinya mengalami kerusakan parah dan menutup jalan Pak. Apakah ini sudah dievakuasi? Baik, secara berangsur-angsur proses evakuasi sudah dilakukan ya oleh personil gabungan, tidak hanya petugas kepolisian kami, maupun juga dari pengelola jalan tol, kemudian ada beberapa mobil derek yang dilibatkan. Jadi untuk kendaraan yang terlibat kecelakaan itu sudah digeser atau dialihkan, ditarik ke arah sisi kiri. Dan saat ini perlu saya sampaikan bahwa untuk satu lajur artinya di sebelah kanan, untuk tol yang mengarah dari arah Bandung menuju Jakarta, tempat khususnya terjadi kecelakaan tersebut, sudah bisa dilewatin. Jadi khusus satu lajur sudah bisa dilewatin, dan untuk kendaraan yang belum berhasil atau belum sempat masih dalam proses evakuasi saat ini sudah kami alihkan, sudah digeser oleh petugas gabungan ke arah sebelah kiri. Jadi dalam proses untuk evakuasi, sehingga kami mohon untuk pengguna jalan bisa mengurangi kecepatan, berhati-hati, kemudian mengambil satu lajur di bagian sisi sebelah kanan. Berarti termasuk mobil-mobil yang kami lihat gambarnya tadi tertumpuk-tumpuk itu juga sudah disisikan ke sisi sebelah kiri ya Pak Jules? Benar sekali Mas. Jadi kendaraan yang awalnya mungkin dalam video yang beredar maupun dalam CCTV, dashcam dan sebagainya ada tertumpuk dan menghalangi arah Bandung menuju Jakarta di jalan tol khususnya kilometer 92 itu sudah berada di sisi kiri. Dan saat ini masih berlangsung proses evakuasi. Tentunya kami dari
Polda Jawa Barat, dari kepolisian turut berempati, turut prihatin atas kejadian ini, dan kami turut juga berduka cita atas meninggalnya satu korban meninggal dunia yang saat ini secara keseluruhan baik korban meninggal dunia maupun korban luka masih dalam proses identifikasi, dan korban luka dalam penanganan dari petugas kesehatan di Rumah Sakit Abdul Rojak dan Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Pak Jules, kami banyak menerima pertanyaan dari pemirsa setelah melihat video yang kami dapatkan terima ini. Bagaimana kondisi penumpang dan bagaimana keadaannya dan proses evakuasinya? Apakah mereka terjepit saat itu, Pak Jules? Baik, jadi terkait korban yang dapat saya informasikan, untuk korban secara keseluruhan baik satu yang meninggal dunia maupun 23 yang mengalami luka, ini data ini tentu akan bisa terus berkembang, masih data yang bersifat dinamis ya, kami masih lakukan pendataan. Namun data ini kami dapatkan dari petugas kami di lapangan, di TKP maupun di rumah sakit. Ada kurang lebih 24 ini yang sudah berhasil dievakuasi. Nah, tentu terkait dengan apakah masih ada korban di lokasi, sejauh ini yang dapat kami informasikan, menurut informasi dari anggota yang berada di lokasi, sudah tidak ada korban yang berada di lokasi, artinya baik di dalam mobil ataupun di jalan dan lain sebagainya. Sehingga kami sudah melakukan evakuasi korban. Tentu yang kami utamakan adalah evakuasi korban dengan segera. Dan perlu kami informasikan juga, Mas, bahwa tempat ini kami sudah melakukan rekayasa lalu lintas khusus untuk pengguna jalan dari arah Bandung menuju Jakarta untuk menghindari titik-titik kemacetan akibat sisa-sisa dari kecelakaan, di mana saat ini juga proses evakuasi kendaraan masih berjalan. Maka kami harapkan, kami himbau untuk pengguna jalan tol yang dari Bandung menuju Jakarta untuk menggunakan exit tol Cikamuning. Nanti dari exit tol Cikamuning nanti silahkan menggunakan jalur arteri terlebih dahulu, jalur arteri Purwakarta, jalur biasa, lalu nanti dapat masuk kembali di tol dengan menggunakan pintu tol Sadang. Sehingga nanti setelah itu dari pintu tol Sadang bisa melanjutkan menggunakan jalur tol menuju Jakarta. Begitu, Mas. Meskipun sebenarnya jalur di titik lokasi kecelakaan sudah dibuka satu jalur ya, Pak ya? Betul, baru satu jalur. Nah, mungkin beberapa kendaraan tadi kan tersendat ya. Ada banyak kendaraan yang tersendat. Nah, itu sementara sedang berjalan menggunakan satu jalur. Pak Jules, warga yang belum di lokasi mungkin bisa menggunakan, saran saya, gunakan exit tol tersebut terlebih dahulu. Izin Pak Jules, kami mendapat pertanyaan Pak Jules mengenai identitas korban meninggal dunia, Pak. Ini apakah sudah ada informasinya, Pak? Dan apakah pihak keluarga juga sudah mengetahui? Baik, informasi yang saya dapatkan untuk proses identifikasi ini masih berjalan. Jadi termasuk juga penanganan dari tim kesehatan. Ini juga masih berjalan, masih berlangsung. Nah, tentu fokus kita terutama petugas-petugas kesehatan dari tim medis di rumah sakit juga fokusnya adalah bagaimana menolong korban, menyelamatkan korban, yang menolong dari luka-luka yang dialami. Sehingga kita belum bisa mendatakan secara pasti identitas baik korban yang meninggal dunia maupun korban yang saat ini sudah berada di rumah sakit. Namun ini masih dalam proses pendataan. Nah, nanti kami akan menyampaikan juga kalau ada update terkait data korban baik yang meninggal dunia maupun kecelakaan. Begitu, Mas. Pak Jules, saya beberapa kali melintas di sana. Apakah di sana ada tengah ada perbaikan sehingga di titik depan jalan KM 92 itu menggunakan satu jalur? Apakah mungkin truk yang mengalami remblong ini kaget dengan
sisi jalur tersebut dan melakukan rem mendadak dan mengagetkan di kendaraan-kendaraan di belakangnya, Pak Jules? Baik, jadi kami dari kepolisian perlu menegaskan kembali. Secara pembuktian tentu kami perlu melakukan penyelidikan. Ya, kita perlu melakukan penyelidikan terkait dengan kronologis pasti daripada penyebab kecelakaan tersebut. Sehingga kita tidak bisa secepatnya menyimpulkan apakah karena faktor manusia, apakah faktor kendaraan, atau faktor jalannya. Seperti tadi disampaikan, karena ada perbaikan, atau mungkin jalan yang licin satu jalan. Nah, ini kami masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Sehingga penyebab pasti terkait juga dengan kronologis tentu masih harus kita lakukan penyelidikan. Nah, tentunya juga kita akan menggunakan secara saintifik dengan melibatkan TAA, nanti ada dari Korlantas Polri ataupun dari Polda Jawa Barat yang akan melakukan olah TKP dengan menggunakan TAA. Begitu, Mas. Tapi situasi pada saat peristiwa ini hujan deras, Pak, ya? Sekarang sudah reda apa masih hujan deras, Pak? Ya, kalau terakhir barusan kurang lebih 15 menit yang lalu saya mendapatkan informasi juga dari Kapolres Purwakarta. Kebetulan Kapolres juga saat ini dalam perjalanan menuju rumah sakit. Jadi informasi yang saya dapatkan dari lokasi kejadian memang pada saat awal kondisinya diperkirakan. Jadi diperkirakan itu dalam kondisi hujan. Namun sampai saat ini untuk lokasi kecelakaan sudah reda. Jadi hanya hujan rintik-rintik. Jadi tidak deras ya. Jadi cuma gerimis untuk di lokasi kilometer 92. Ini sekaligus minta konfirmasi juga, Pak Jules, apakah betul kendaraan ketika kecelakaan terjadi ini melintang di jalur yang berlawanan, Pak Jules? Ya, bagaimana? Apakah betul ada informasi bahwa ketika kecelakaan terjadi, Pak Jules, ini ada kendaraan yang melintang ataupun melewati jalur sebelahnya, arah berlawanannya, Pak Jules? Ya, jadi secara kondisi di lokasi memang terlihat cukup mengakibatkan kemacetan yang lumayan padat ya. Artinya dari jalur sendiri Bandung menuju Jakarta itu lebih tertumpuk kendaraan karena memang sudah tidak bisa dilalui awalnya. Namun perlu saya sampaikan bahwa terkait juga dengan kendaraan lainnya yang apakah benar itu ada yang melintas ke jalur yang berlawanan, tentu kita harus melakukan olah TKP lagi terkait dengan posisi pasti apakah memang kendaraan tersebut juga bagian dari kecelakaan yang dialami beberapa kendaraan lainnya. Begitu, Mas. Pak Jules, terima kasih banyak. Masyarakat sangat mengapresiasi upaya dari pihak kepolisian yang semoga saja bisa segera kita dapatkan informasi identifikasi dan evakuasi berjalan lancar, lalu lintas juga berjalan lancar dan tidak lagi terjadi ya Pak Jules peristiwa ini ke depan. Terima kasih Pak Jules, selamat bertugas kembali Pak Jules. Baik, terima kasih. Selamat. Pemirsa tetap bersama kami, Breaking News masih akan segera kembali.